dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Selamat datang di Gua Maria Regina Mojosongo. Syukur kita haturkan kepada Allah Bapa atas kasih karunia-Nya. Kita dapat berhimpun di tempat ini dalam perayaan Ekaristi malam Jumat kedua bulan Oktober yang akan dipimpin oleh Rektor Seminar Tinggi Santo Paulus Kentuhan, Romo Alexius Dwi Arianto PM. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, perkenankanlah kami sampaikan terlebih dahulu informasi sebagai berikut. 1. Perayaan Ekaristi malam Jumat ketiga bulan Oktober bersama Romo Kosmas Kristian Timur PM pada hari Kamis 17 Oktober 2024 jam 7 malam. Setengah jam sebelumnya diadakan doa rosario bersama. 2. Jadwal selengkapnya dapat dilihat pada banner di pintu masuk Gua Maria Regina Mojosongo. 3. Pelayanan pengakuan dosa di Gua Maria Mojosongo Jumat 25 Oktober 2024 jam 12 sampai jam 2 siang. Suster, Bapak, serta saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita bangkit berdiri untuk mengawali perayaan Ekaristi seraya menyanyikan lagu pembuka Bersukalah Saudaraku dari Puji Syukur nomor 634, berkah dalam.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, perayaan Ekaristi malam hari ini kita berdoa secara khusus untuk intensi-intensi yang akan kita doakan pada malam hari ini. Yang pertama, bersyukur atas ulang tahun kedua Alkantara Dirga. Semoga senantiasa diberi rahmat kebijaksanaan, kesehatan, dan selalu mendapat kasih dari Tuhan, serta Bunda Maria menjadi pelindungnya yang akan selalu menjaganya. Kita juga berdoa untuk arwah Ibu Elizabeth Sabina yang dipanggil Tuhan 10 tahun yang lalu. Semoga diampuni segala dosanya dan hidup damai di kerajaan surga. Juga mendoakan arwah Bapak F.E. Priyono Dibyo yang dipanggil Tuhan 6 tahun yang lalu. Semoga boleh merasakan kedamaian abadi bersama dengan Tuhan. Mohon kelancaran tugas tesis bagi Elizabeth Krishna Fabela, dan mohon kelancaran dan keselamatan pembangunan rumah tinggal dan toko yang dimohon dari keluarga Ignatius Wahyu Nugroho. Dari Vincentius Agus mohon kesembuhan bagi Mikaela Asahara Purnomo dan Rafael Arga Purnomo. Dari Stefanus syukur atas ulang tahun ke-68 Ibu Yuliana Jumardila. Dan dari Dita Sandi mohon doa untuk arwah Fransiskus yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Mari kita juga bawa intensi-intensi dan doa-doa kita pribadi masing-masing kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Dan marilah supaya kita layak dan pantas untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita mengakui akan segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada malaikat orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, benteng kekuatan umat beriman,
Sabda dan kehadiran-Mu menjadi kekuatan dan peneguh persiaran kami di dunia ini. Jauhkanlah kami dari segala godaan dosa yang menghambat pertumbuhan iman kami kepada Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mereka yang hidup dari iman akan diberkati bersama Abraham yang beriman. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalian mengerti bahwa yang disebut anak-anak Abraham ialah mereka yang hidup dari iman. Adapun kitab suci sudah tahu sebelumnya bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berkat iman. Maka kitab suci dahulu sudah mewartakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sebaliknya, semua orang yang hidup dari pelaksanaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Memang tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Hal ini jelas karena orang yang beriman, karena orang yang benar akan hidup berkat imannya. Padahal dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan perbuatan. Sebab tertulis, barang siapa melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah melakukan supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah sabda Tuhan.